Nggak disangka, ternyata ini negara yang paling takut Indonesia jadi sangat maju. Guys, pernah nggak kalian kepikiran sebenarnya siapa sih negara yang paling takut kalau Indonesia tiba-tiba bangkit dan jadi raksasa baru di Asia? Banyak orang langsung mikir Amerika, tapi kenyataannya ada satu negara yang jauh lebih was-was, lebih gelisah, dan lebih memperhatikan setiap langkah Indonesia. Negara ini bukan cuma memandang Indonesia sebagai tetangga besar, tapi juga sebagai potensi pesaing masa depan yang bisa mengubah peta kekuatan regional. Dan negara itu adalah Australia. Kalian mungkin heran loh, kok Australia? Bukannya hubungan Indonesia-Australia itu adem-adem aja? Nah justru itu yang menarik. Di depan, semuanya memang terlihat harmonis. Ada kerjasama keamanan, perdagangan, pendidikan, tapi di balik layar, banyak analis Australia tahun 2024 sampai 2025 terang-terangan nulis laporan soal betapa Indonesia makin menguat dan bagaimana kekuatan itu bisa menggeser posisi Australia sebagai kekuatan barat paling dominan di kawasan. Gua ceritain pelan-pelan ya, supaya kalian ngerti alurnya. Australia itu negara maju, GDP mereka cukup besar, militernya kuat, dan punya peran penting di Indo-Pasifik. Tapi masalahnya, pertumbuhan Indonesia dari tahun ke tahun bikin posisi mereka makin waspada. Indonesia yang tadinya dianggap negara berkembang biasa, sekarang diprediksi bakal masuk top 10 ekonomi dunia sebelum 2040, bahkan bisa lebih cepat kalau kondisi global stabil. Dan dari data kredibel kayak laporan IMF dan World Bank, mereka bilang bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara besar yang posisinya paling dekat dengan Australia dan punya potensi untuk benar-benar melewati mereka dalam kekuatan ekonomi, geopolitik, dan populasi. Jadi kalian kebayangkan kenapa Australia deg-degan? Jadi di video ini, kita bakal kupas kenapa Australia sebenarnya negara yang paling takut Indonesia jadi raksasa. Kita bakal masuk pelan-pelan dari sisi ekonomi, militer, dan geopolitik. Cerita ini panjang, menarik, dan bikin kalian sadar bahwa Indonesia itu sebenarnya jauh lebih diperhitungkan daripada yang kita bayangkan. Pertama, gue mau ajak kalian ngeliat sisi ekonomi. Kalian harus tahu, ekonomi adalah alasan nomor satu kenapa Australia mulai ngerasa nggak aman. Laporan IMF April tahun 2025 memproyeksikan Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia berdasarkan paritas daya beli dan diprediksi bakal lebih tinggi lagi beberapa tahun ke depannya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Australia jauh lebih lambat. Jadi ibarat balapan, Indonesia ini mobil tua yang mesinnya baru diganti turbo. Australia masih mobil mahal tapi mesinnya mulai panas. Yang bikin Australia makin waspada adalah fakta bahwa jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar, yang artinya pasar kita juga jauh lebih menggiurkan untuk investor global. Banyak perusahaan besar Eropa, Amerika, bahkan Jepang mulai buka kantor pusat regional di Jakarta atau pindahin sebagian operasinya dari Singapura. Dan ini bukan gue karang ya. Laporan 2025 dari konsultan global seperti McKinsey dan Deloitte nyebut bahwa Indonesia menjadi magnet investasi baru di Asia Tenggara. Lalu kita bahas industri. Australia selama ini sangat bergantung pada komoditas biji besi, gas, batu bara. Tapi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berubah jadi produsen dan pengolah nikel terbesar dunia yang dipakai buat baterai kendaraan listrik. Dan ingat, di tahun 2024 sampai 2025, permintaan EV dan baterai global lagi gila-gilaan. Negara mana yang dapat sorotan? Tentu saja Indonesia. Negara mana yang mulai tersaingi bisnisnya? Tentu saja Australia. Australia sadar kalau Indonesia berhasil menguasai hilirisasi baterai dan menjadi salah satu pusat manufaktur baru di Asia. Mereka bakal kehilangan posisi strategis yang selama puluhan tahun mereka nikmati. Ekonomi itu kekuatan, ekonomi itu pengaruh, ekonomi itu kemampuan menentukan arah politik. Australia takut bukan karena Indonesia miskin atau lemah. Mereka takut karena Indonesia mulai kaya, mulai kuat, dan mulai berpengaruh. Makanya pelan-pelan, media mereka mulai ngebahas Indonesia bukan sebagai tetangga besar yang damai, tapi sebagai the rising giant yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Dan itu baru ekonomi, guys. Sekarang masuk ke militer. Di tahun 2025, TNI memang belum sebesar militer Amerika atau Cina. Tapi, perkembangan Indonesia beberapa tahun terakhir bikin banyak analis Australia angkat alis. Apalagi setelah Indonesia beli jet Rafale
modernisasi kapal selam, hingga kerjasama pertahanan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Turki. Australia ngelihat ini bukan sebagai ancaman langsung, tapi sebagai sinyal bahwa Indonesia serius memperkuat pertahanannya. Mereka sadar bahwa Indonesia punya salah satu lokasi paling strategis di dunia, yaitu Selat Malaka. Jalur perdagangan global yang setiap hari dilewatin ribuan kapal. Dan kalau negara yang nguasain jalur ini makin kuat, otomatis pengaruhnya makin besar. Yang bikin Australia makin waspada adalah lonjakan anggaran militer Indonesia. Di 2024, anggaran TNI mencapai sekitar 139 triliun rupiah dan rencananya bakal terus naik sampai 2028. Sementara itu, struktur demografi Indonesia memungkinkan negara ini punya salah satu pasukan terbesar di Asia dalam beberapa tahun ke depan. Banyak laporan dari think tank Australia kayak Lowy Institute bilang bahwa Indonesia adalah middle power yang sedang naik. Dan middle power yang naik ini letaknya cuma beberapa ratus kilometer dari Darwin. Wajar kalau mereka memantau terus. Selain itu, Australia sejak lama menganggap diri mereka wakil barat di wilayah Indo-Pasifik, tapi kalau Indonesia terlalu kuat secara militer, posisi ini bisa tergeser. Apalagi Indonesia punya keuntungan geografis. Kita punya ribuan pulau, laut luas, dan garis pantai yang kalau dijaga rapat bisa jadi benteng alami. Yang bikin Australia makin gelisah lagi adalah kedekatan Indonesia dengan banyak negara penting, kayak Jepang, Korea Selatan, Turki, Uni Emirat Arab, dan bahkan hubungan yang makin stabil dengan Cina. Australia ngelihat pola ini sebagai tanda bahwa Indonesia makin diterima dan dianggap penting oleh kekuatan besar dunia. Di atas kertas, Australia memang masih unggul, tapi tren 2020 sampai 2025 jelas nunjukin Indonesia semakin berkembang. Bagian ini penting banget. Negara apapun bisa bangun ekonomi, bisa bangun militer. Tapi ada satu hal yang nggak bisa diganti, yaitu demografi. Dan Indonesia punya sesuatu yang Australia nggak akan pernah miliki. Indonesia punya populasi lebih dari 280 juta jiwa di tahun 2025. Tapi Australia nggak sampai 28 juta. Dan yang bikin Australia semakin khawatir adalah fakta bahwa usia produktif Indonesia sangat besar. Salah satu yang terbesar di dunia. Artinya, tenaga kerja banyak, pasar besar, inovasi bisa berkembang pesat. Analis Australia tahu betul bahwa negara dengan populasi besar punya potensi melakukan lompatan ekonomi. China, India, dan Brasil adalah semua contoh nyata. Dan Indonesia berada di jalur yang sama. Mereka ngerti betul bahwa 20 tahun ke depan, Indonesia bisa jadi negara yang ekonominya jauh lebih signifikan dibanding ekonomi Australia. Demografi juga bikin Indonesia punya pengaruh politik yang lebih besar. Di ASEAN, Indonesia adalah pemimpin alami. Dan populasi besar bikin Indonesia punya bargaining power internasional yang jelas terasa. Kalian bisa lihat sendiri, saat terjadi konflik geopolitik, negara-negara besar selalu ngajak Indonesia bicara. Itu bukan basa-basi, itu adalah fakta nyata. Sementara itu, Australia punya masalah demografi, seperti populasi menua, kebutuhan imigran tinggi, dan biaya sosial makin berat. Mereka tahu mereka akan masuk fase stagnasi kalau nggak cepat berubah. Dan ketika mereka stagnan, Indonesia justru naik. Ini perbandingan yang bikin mereka makin waspada. Makanya banyak akademisi Australia bilang bahwa tantangan mereka terbesar bukan Cina, bukan Amerika, tapi living next to a giant, yaitu Indonesia. Australia sadar, kalau Indonesia memaksimalkan keuntungan demografi ini, mereka bakal punya tetangga yang bukan cuma kuat, tapi juga sangat berpengaruh. Dan ini sesuatu yang mereka tidak pernah alami sebelumnya. Sekarang masuk ke diplomasi. Di tahun 2025, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam diplomasi internasional. Kita ketua ASEAN berkali-kali, kita masuk G20, kita jadi jembatan antara Barat dan Timur. Dan dunia internasional sering minta bantuan Indonesia buat nemenin dialog konflik regional. Australia tahu bahwa diplomasi Indonesia semakin kuat. Mereka ngeliat Indonesia jadi wakil Asia Tenggara di banyak meja perundingan global. Bahkan, waktu krisis Timur Tengah, Indonesia cukup vokal dalam isu kemanusiaan Palestina dan dihormati banyak negara barat karena pendekatannya yang moderat. Hubungan Indonesia dengan negara muslim juga bikin Australia waspada. Karena Indonesia kuat di dunia Asia Tenggara dan punya pengaruh besar ke negara mayoritas muslim. Artinya apa? Artinya suara Indonesia itu berat.
berat banget. Australia sering berperan sebagai jembatan antara Barat dan Asia. Tapi kalau Indonesia makin kuat, otomatis peran Australia bakal mengecil. Dan ini bukan sekadar teori. Banyak diplomat Australia pernah mengakui bahwa mereka harus beradaptasi dengan kebangkitan Indonesia. Kalian juga harus tahu, Indonesia semakin dekat dengan Jepang, Korea, dan negara-negara Teluk. Dan makin dekatnya Indonesia ke negara-negara kaya, minyak bikin posisi diplomasi kita makin kokoh. Dan yang bikin Australia makin waspada adalah Indonesia jarang terpengaruh tekanan Barat. Kita punya gaya sendiri, kita independen dan negara yang independen, kuat dan punya diplomasi besar, itu negara yang diperhitungkan. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan inti. Kenapa Australia takut? Jawabannya sederhana. Karena Australia selama puluhan tahun terbiasa jadi negara paling kuat di selatan Asia, mereka punya ekonomi stabil, militer kuat, dan hubungan erat dengan Amerika. Tapi sekarang mereka ngeliat Indonesia naik pelan-pelan, pasti, dan mengancam posisi dominan mereka. Australia takut kehilangan pengaruh. Mereka takut Indonesia jadi pusat ekonomi baru. Mereka takut Indonesia jadi pemimpin kawasan yang sebenarnya. Mereka takut kalau suatu hari nanti bukan mereka yang didengar, tapi Indonesia. Dan ini bukan berarti Australia anggap Indonesia musuh. Jangan salah paham, mereka cuma realistis. Mereka tahu, setiap negara bakal ngejar kepentingannya masing-masing. Dan kepentingan Indonesia sekarang bikin Australia harus siap-siap dengan masa depan baru. Kalian harus ingat, Australia adalah negara barat di wilayah Asia. Mereka minoritas. Sementara Indonesia adalah negara mayoritas yang besar banget. Dan ketika mayoritas ini bangkit, wajar kalau minoritas mulai gelisah. Tapi hal yang menarik adalah, Indonesia nggak pernah agresif ke Australia. Kita nggak punya niat buruk. Kita cuma mau maju. Tapi kadang, kemajuan itu sendiri sudah cukup bikin negara lain mulai ngerasa nggak nyaman. Jadi faktanya jelas, bukan Amerika, bukan Cina, bukan India. Negara yang paling takut Indonesia jadi raksasa adalah negara yang ada tepat di selatan kita, yaitu Australia.